Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar? Mari bersama kita satukan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di saat yang teduh ini Tuhan, kami membuka hati membawa kerinduan kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberi kami hikmat agar firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami pahami dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan dan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ayub pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22 merupakan bacaan firman Tuhan untuk saat ini. Firman Tuhan, Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad, orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau, dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi, kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur, kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikan tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh,
dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita saat ini terlalu luas untuk dipahami. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meminta agar manusia mematuhinya, dan bahkan Ia menjanjikan berkat bagi mereka yang mentaatinya. Sebaliknya, hukuman akan diberikan bagi kita yang tidak mentaati kehendaknya. Di dalam Mazmur pasal 1 sangat jelas. Inilah pemahaman Bildad dan kebanyakan kita tentang Tuhan. Sebuah pemahaman yang benar, namun tidak menyeluruh. Itu sebabnya Bildad terus mendesak Ayub untuk mengakui dosanya. Alasan Bildad sederhana saja, yaitu bahwa Tuhan memberkati orang yang benar dan menghukum orang yang fasik. Tuhan tidak mungkin keliru menjatuhkan vonisnya, dan Ayub memang layak menerima hukuman itu. Ini adalah sebuah hukuman sebab akibat yang universal dan mudah dicerna. Namun ada segi-segi lain dalam hukum ini yang perlu kita pertimbangkan. Bahwa kemakmuran bukan pertanda bahwa Tuhan memberkati kita, dan kesusahan bukanlah pertanda bahwa Tuhan menghukum kita. Rencana dan karyanya terlalu luas untuk dikotakkan dalam hukum ini. Sebagai Allah, Ia memiliki kebebasan untuk berbuat sekehendak hatinya, dan kadang tindakannya melenceng dari pemahaman kita tentang Allah yang terlalu sederhana itu. Tetapi jangan mengira bahwa kebebasan Allah identik dengan kejahatan. Tidak. Kebebasan Allah tidak sama dengan kesewenang-wenangan. Ia adalah Allah yang kudus. Jadi segala tindakannya tidak akan tercemari oleh dosa dan tidak akan termuati oleh maksud jahat. Sewaktu kesusahan menimpa kita, saudara, janganlah kita tergesa-gesa memvonis bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Melainkan periksalah diri kita. Apakah ada dosa tersembunyi yang perlu kita bereskan dengan Tuhan? Jika tidak ada, terimalah kesusahan itu sebagai kehendak Tuhan yang tidak kita pahami. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan senantiasa mengerti tujuan akhir dari tindakannya, karena Ia terlalu luas untuk dicerna oleh otak kita yang terlalu kecil ini. Seorang pengkhotbah terkenal bernama Charles Haddon, ia berkata begini, "Kemurahan Tuhan kerap kali datang ke pintu hati kita dengan mengendarai seekor kuda hitam yang bernama penderitaan. Kesusahan tidak senantiasa berarti kemarahan Tuhan. Ada kalanya kesusahan
adalah baju kemurahan Tuhan. Teruslah percaya dan percayakan hidupmu kepada Dia, yaitu Tuhan, yang adalah kasih adanya. Haleluya. Amin. Mari bersama kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini. Boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kehendak Tuhan terlalu luas untuk kami pahami dengan otak kami yang kecil ini. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu untuk setiap pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Karena tangan kanan-Mu tidaklah kurang panjang untuk menjangkau kami. Engkau setia menjangkau kehidupan kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semangat. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan terima kasih Engkau mengutus kami di dalam dunia untuk dapat menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan berkati kami dalam rumah tangga, bersama seluruh anggota keluarga kami, bahkan untuk anggota keluarga kami yang berada di berbagai tempat. Tuhan kiranya memberkati dan menaungi dalam seluruh keberadaannya, bahkan untuk kami sekalian. Yang sakit, Tuhan menjamah kami. Pulihkan kami Tuhan. Dan walaupun kami akan berada di dalam kondisi sakit, buatlah kami tetap menaruh harap kepadamu, bahwa Tuhan selalu punya cara, bahkan rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus mengalami dan menikmatinya melalui sebuah kendaraan, yaitu penderitaan. Setiap persoalan dan pergumulan kami angkat kepadamu Tuhan. Engkau kiranya menopang kami melewati setiap tantangan dan persoalan itu. Berkati anak-anak kami ataupun saudara-saudara kami. Berkati kami sekalian. Keluarga kami yang sedang menuntut ilmu dalam pendidikan, Tuhan kiranya memberkati. Yang sedang aktif di dalam pekerjaan dan atau yang sementara mencari pekerjaan, yang untuk sementara belum bisa atau belum dapat menemukan pekerjaan. Beri kesabaran kepada setiap kami Tuhan, untuk tetap berharap kepadamu sambil berusaha. Karena kami tahu pada akhirnya Tuhan akan mengaturkan rencananya untuk setiap kami. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami di tengah masyarakat dan bangsa. Para pemimpin kami, aparat keamanan negara, dan juga tenaga medis. Di dalam menghadapi mewabahnya virus corona. Demikian pun dengan para relawan, bahkan seluruh anak-anak bangsa. Ajarkan kami untuk bersatu hati,
melawan penyebaran virus corona itu. Seluruh aktivitas kami hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Semuanya kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Permohonan kami dan juga syukur kami sampaikan kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.